Sanawiyah Aliyah, mereka sudah mempraktekkan kurikulum berbasis cinta. Ya. Nah kemudian dan ini juga merupakan jadi kalau kita mengadopsi gitu ya, mengadopsi dari Kementerian Agama dan juga sifatnya insersi. Jadi insersi itu menyisipkan sesuatu ke dalam yang sudah ada. Misalnya nanti pada prakteknya itu bagaimana yang panca cinta itu diterapkan pada analisis LKPD dan juga pada pembuatan LKPD juga pada modul gitu ya. Nah rekan-rekan guru PAI tidak aneh ya kalau kita mendengar kata cinta itu hub ya, itu cinta yang tulus, suci, yang memiliki cinta atau sumber dari segala cinta yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian mengapa ada kurikulum berbasis cinta? Supaya anak-anak itu mengenal siapa Allah, jadi Sang Pencipta. Jadi segala sesuatunya itu didasari dengan dasar cinta. Nah kemudian oleh siapa gitu ya? Nah siapa penggagas dari KBC itu adalah Menteri yang sekarang jadi Menteri Agama yaitu Profesor Nasar Umar yang ditetapkan disahkan oleh Direktur Jenderal Agama Islam ya, Profesor Suyitno. Nah kemudian apa tujuan dari KBC? Ya? Nah itu kan yang penggagas tersebut. Jadi melihat fenomena bahwa anak-anak belajar agama tapi masih malah gitu. Belajar agama tapi masih ada gelut gitu ya seperti itu. Nah kemudian digagaslah Profesor dan menyusun Profesor Nasarullah itu kurikulum berbasis cinta. Nah kemudian apa yang jadi inti dari kurikulum berbasis cinta itu ada 5 atau disebut panca cinta. Itu yang pertama cinta sebelumnya apa itu yang dinamakan kurikulum berbasis cinta yang sebelumnya definisinya sebelumnya nah itu sebuah pendekatan pendidikan yang menjadikan kasih sayang, kepedulian serta empati sebagai fondasi utama. Jadi tidak hanya sekedar kognitif dan atau mentransfer ilmu saja, tapi juga sangat perhatikan pembentukan karakter, akhlak dan juga pengalaman peserta didik. Dan selanjutnya nah itu ya, tadi sudah. Nah itu kemudian selanjutnya tujuannya tadi juga sudah disinggung ya. Kemudian nah itu panca cinta yang pertama adalah cinta kepada Tuhan, kemudian cinta kepada diri dan sesama. Oh yang selanjutnya, nah ini ya 5 nilai kurikulum cinta. 1 cinta kepada Tuhan Yang Maha Esa, kemudian 2 cinta kepada diri dan sesama, yang ketiga cinta kepada ilmu pengetahuan, yang keempat cinta kepada lingkungan, dan yang kelima cinta kepada bangsa dan negara. Selanjutnya, nah ini penjelasan secara singkat ya dengan sekitar keterbatasan saya. Cinta kepada Tuhan, menjadikan Allah sebagai sumber cinta, kemudian supaya siswa menambah keimanan, dia bertambah keimanannya, mengenal secara dekat kepada Allah, kemudian menerapkan Asmaul Husna dalam kehidupan sehari-harinya, kemudian menjadikan siswa agar pandai bersyukur dan mencintainya, mencintai Tuhan atau makhluk minallah. Kemudian cinta kepada diri sendiri menunjukkan pemahaman bahwa perwujudan dari cinta sehingga harus merawatnya, saling menyayangi, menghargai dan menghormati. Cinta kepada ilmu pengetahuan, dengan iman siswa mampu memahami keagungan penciptaan segala yang diciptakan oleh Allah SWT. Kemudian yang lingkungan, menjaga dan melestarikan alam serta lingkungan. Yang kelima, cinta kepada bangsa dan negara, menanamkan cinta tanah air, menghormati keberagaman serta bertanggung jawab. Mungkin itu saja sekilas tentang KBC. Nah itu lebih jelasnya nanti akan dilanjutkan oleh Bu Erna dengan Bu Nenden. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian sejarah peradaban Islam ya. Nah kalau untuk secara materi hanya segitu aja gitu ya Bapak dan Ibu. Tapi nah seperti tadi yang sudah saya sampaikan akan ada dari analisis perbandingan CP ini
tentang moderasi beragama, dan yang ketiganya adalah kurikulum berbasis cinta atau KBB ya. Nah ini ya ada LK lomba kerjanya, contohnya analisis implementasinya ya Bapak Ibu dan Ibu. Contoh di sini adalah nilai Al-Quran untuk kelas 6 di fase C. Tujuan pembelajarannya adalah kalau fase C itu tujuan capaian pembelajarannya ada, langsung aja ke tujuan pembelajaran. Yang pertama itu mampu membaca surat Al-Kafirun ayat 1 sampai 6, terus mampu menuliskan surat Al-Kafirun ayat 1 sampai 6, mampu menunjukkan, dan yang terakhirnya adalah menjelaskan makna atau hikmah yang ada di dalam Al-Quran surat Al-Kafirun ayat 1 sampai 6. Nah, strategi DL ya. Nah, strategi DL itu dalam proses pembelajarannya itu kan ada 3 ya, ada joyful, ada meaningful, dan mindful. Nah, nanti Bapak Ibu ketika membuat LK-nya disesuaikan dengan CP, kira-kira dalam segi mindfulnya bagaimana nih caranya kita untuk si anak itu bisa menumbuhkan bagaimana rasa ingin tahu gitu terhadap materi yang akan kita bahas begitu. Izin Bapak Ibu guru hebat, sebelum kita lanjut ke materi, kayaknya sudah agak rada ngantuk ya. Mungkin sedikit Pak An dibantu. Ini untuk materi LKPD sebetulnya sudah pernah kita secara tersendiri sudah di workshopkan ya. Pernah ada yang masih ingat? Kalau tidak salah Ibu pengawas yang menyampaikannya langsung. Malah kita sudah praktik untuk penyusunan LKPD pada saat itu. Nah, ini mungkin saya akan sedikit mengingatkan kembali atau memberikan penguatan lah ya. Mungkin ada sebagian beberapa hal yang memang harus diluruskan. Oh, ternyata setelah saya kemarin mengikuti kegiatan BIMTEK di Gumilang kemarin, oh ternyata ini loh tujuan LKPD sebenarnya gitu. Yang mana mungkin untuk saya pribadi masih salah penerapannya gitu. Nah, ini di sini sedikit akan kita gali ke kupas bersama-sama. Apa saja agenda yang akan disampaikan? Yang pertama adalah pengertian dulu, pengertian dari LKPD itu sendiri. Mungkin Bapak dan Ibu juga untuk pengertian sudah tahu untuk apa sih LKPD itu, tapi nanti kita akan bahas sedikit. Kemudian apa fungsinya? Fungsi bukan hanya sebagai penerima informasi saja dari kita, kan selama ini kita ceramah saja, anak-anak mendengarkan gitu kan tadi yang sudah disampaikan seperti itu, karena memang ceramah satu-satunya metode yang paling digemari mungkin sama Bapak dan Ibu gitu, termasuk saya pribadi. Ternyata itu
Jadi ceramah itu hanya sebagai penguatan materi. Nah, bagaimana itu caranya? LKPD itu sebagai langkah-langkah menjadikan satu bahan ajar. Menurut Artina Diniati, LKPD itu berupa lembaran yang bertujuan untuk memacu dan membantu peserta didik melakukan kegiatan belajar dalam rangka menguasai pemahaman, keterampilan, atau sikap. Ini di bold sengaja. Yang pertama tadi secara mandiri, kemudian yang kedua itu membantu peserta didik melakukan kegiatan belajar. Nah, ini jadi kita sebagai fasilitator, guru menjadi fasilitator, bagaimana supaya kegiatan pembelajaran itu bisa anak-anak yang menjadikan senternya, sehingga anak-anak bisa aktif. Jadi tidak anak-anak itu mencari sendiri, sehingga anak itu lebih mendapatkan konsep pembelajarannya sendiri, sehingga nanti bisa dilihat, kita bisa membedakan, kita bisa menilai gaya belajar anak setelah adanya bahan ajar yang berupa LKPD ini. Yang terakhir, menurut Nurul Hidayah, LKPD itu merupakan panduan bagi peserta didik untuk mengerjakan pekerjaan tertentu yang dapat meningkatkan dan memperkuat hasil belajar. Jadi bukan hanya kita nilai anak bisa mengerjakan LKPD, itu evaluasi anak sudah tuntas, tidak seperti itu ternyata. Lanjut, Pak. Apa fungsinya LKPD? LKPD itu yang pertama tadi sudah dijelaskan di pengertian bahwa LKPD ada tugas untuk berlatih. Kalau jujur ya Bapak Ibu, jujur ini mah, selama ini bahan ajar yang digunakan Bapak Ibu apa? Itu nih apa? Buku paket ya? Rata-rata semua pasti ke buku paket ya? Betul nggak Bapak Ibu? Ngawal itu. Saya pribadi ya seperti itu. Buku paket yang menjadikan satu-satunya bahan ajar. Kadang memang ada yang video pembelajaran, mungkin ya kita memakai video pembelajaran, atau mungkin kalau Bapak dan Ibu guru yang rajin, yang kreatif, membuat video pembelajaran sendiri gitu ya, supaya mempermudah kita menyampaikan materi terhadap anak. Ternyata buku itu suatu bahan ajar yang sebetulnya kurang disebut kurang baik, tidak, tapi di buku paket itu terlalu banyak narasi ya, terlalu banyak narasi panjang-panjang, sehingga kita mau menyampaikannya juga harus apa ya, ini dicari dulu nih, dibaca dulu, dipahami, dipelajari dulu gitu, sampai kita tahu dulu intinya apa nih yang mau disampaikan, kan seperti itu. Nah, kalau LKPD itu sudah jelas sesuai dengan tujuan pembelajaran yang akan kita sampaikan kepada murid. Kemudian yang terakhir, mempermudah pelaksanaan proses pembelajaran. Jadi kita nggak usah bingung-bingung, nggak usah capek-capek ceramah, tapi anak paham materi tersebut. Itu fungsinya. Selanjutnya, apa prinsipnya? Tadi sudah saya sampaikan bahwa LKPD itu harus berorientasi kepada tujuan pembelajaran. Jadi tong asal nyomot, selama ini aku nyomot gitu ya, lihat di TikTok kayak ini sesuai dengan anak mengenal huruf hijaiyah, comot, kasihkan ke budak, diperbanyak seperti itu. Ternyata salah, bukan seperti itu. Kurang baik, bukan salah ya, kurang pas gitu, kurang tepat. Kemudian ya, prinsip yang kedua adalah aktif dan interaktif. Jadi LKPD itu harus membuat siswa itu aktif dan bisa berinteraksi. Jadi anak sendiri yang menggali, kemudian bertanya, Bu ini seperti ini, sehingga di kelas itu tidak
sepi. Anak-anak itu kan kalau mendengarkan, dia mendengarkan saja apa yang disampaikan. Ketika ditanya sama ibu guru, mau anger gitu, tidak ada interaksi. Nah, kita bikin pembelajaran itu supaya anak-anak itu lebih aktif dan bisa berinteraksi langsung. Kemudian sistematis. Jadi LKPD itu secara sistematis, maka nanti anak-anak juga akan aktif pembelajarannya, tidak satu arah, tidak hanya mendengarkan apa yang disampaikan oleh guru saja. Kemudian bisa mengembangkan kemandirian karena itu berupa tugas-tugas yang memang nanti anak itu akan mencari sendiri solusinya bagaimana nih. Setelah kita arahkan, anak itu bisa mengerjakan sendiri sehingga anak memahami materi yang disampaikan pada saat itu sesuai dengan tujuan pembelajaran yang diharapkan. Kemudian mempermudah guru mau capek terkadang abang kita kan 4 JP ya, kita 4 JP berarti 2 jam lebih gitu. Kalau kita pakai gaya seperti ini ceramah, capek saja, jangankan 1 jam, setengah jam saja sudah capek, apalagi ini yang harus disampaikan. Mending kalau anak-anaknya memperhatikan, kebanyakan anak ada yang sambil tiduran, ada yang sambil ngobrol, ada yang pokoknya anak-anak kayak gitu gengnya beda-beda karakternya. Nah, kalau kita arahkan melalui LKPD, nanti anak-anak itu lebih fokus, bisa memfokuskan peserta didik. Jadi kita lebih mudah ngajarnya, tidak capek-capek, tapi tujuan pembelajaran pada saat itu tersampaikan. Kemudian manfaat LKPD yang terakhir adalah melengkapi bahan ajar. Jadi selain tadi kita memakai video pembelajaran, kemudian memakai buku paket, ini juga LKPD itu juga digunakan sebagai suplemen dari buku teks atau sumber belajar lainnya. Jadi kita bisa mengcombine sehingga pembelajarannya tersampaikan. Di kalau tes portal ini harus disesuaikan dengan tingkat kesulitan. Selanjutnya, aplikasi Al-Quran, hadis, maktabah, samilah, dan kitab-kitab Torah. Memanfaatkan ayat, mencari, menerjemahkan, dan menafsirkan ayat Al-Quran dan hadis dengan akurat, membantu memahami konteks makna dengan lebih mendalam. Bapak Ibu bisa download di aplikasi Play Store. Kalau Al-Quran Bapak Ibu pasti sudah ada, hadis, maktabah bisa di-download di Play Store. Bisa Bapak Ibu mencobanya. Selanjutnya, semua PPT, gambar, autoppt.com, oceanidoc.com, popeye.pro, membantu mengubah ide, teks, atau bahkan perintah sederhana menjadi slide presentasi yang terstruktur dan menarik secara visual. Nah, ini ocean.com ini yang sudah dipraktekkan ketika kami sedang melaksanakan pelatihan BIMTEK di Gumilang. Selanjutnya, alat lain untuk pembelajaran ChatGPT. Model ChatGPT ini dikembangkan oleh OpenAI, dirancang untuk berinteraksi dengan manusia melalui teks, menjawab pertanyaan, memberikan informasi. Kalau ChatGPT Bapak Ibu sudah pada tahu ya, apalagi yang sedang PPG itu nanti bisa dimanfaatkan, dicoba. Selanjutnya, model ini dikembangkan oleh XI, perusahaan yang didirikan oleh Elon Musk. Grok dirancang untuk menjadi model AI yang canggih dengan kemampuan memahami dan menghasilkan teks serta berinteraksi dalam percakapan. Fokusnya termasuk memberikan jawaban yang akurat dan kontekstual. Selanjutnya, Gemini. Model ini dikembangkan oleh Google. Gemini adalah bagian dari upaya Google dalam mengembangkan teknologi AI yang canggih, termasuk kemampuan multimodal, memahami dan mengolah berbagai jenis data seperti teks, gambar, dan audio. Selanjutnya, Gamma, platform kecerdasan buatan yang membantu pengguna membuat presentasi
belajar ini kenaon gitu, tidak hanya teori saja. Jadi sampaikan ke manfaat dari pembelajaran itu sebenarnya ada di learning itu. Kemudian growth mindset ini seperti apa? Growth mindset ini kita tidak membeda-bedakan anak yang kemampuan kognitifnya yang berbeda. Jadi lamun ayah budak kurang teh kemampuan kognitif teh budak kita mah dasar gitulah ka bisa nanti ulah saya teman mau bisa. Jadi kita tumbuhkan growth mindset semangat dia untuk belajar. Jadi semuanya ini kan guru-guru juga berbeda-beda. Kita beri semangat bahwa semuanya akan bisa. Nah itu growth mindset. Jadi berarti saya kalau orang kudu memberi semangat anak-anak itu harus bisa semuanya belajar. Kemudian berhubungan dengan sosial emosional tadi, bahwa guru itu harus apa tadi di itu teh regulasi tidak diri. boleh kasar, verbal, ya kekerasan. Itu ada juga di instrumen akreditasi. Nanti itu akan nomor 1 itu sosial emosional. Artinya bagaimana kemampuan guru dalam berperilaku sosialnya, emosionalnya kepada anak. Itu akan dinilai. Memang kita tidak boleh melakukan kekerasan, tidak boleh verbal dan lain sebagainya. Karena anak itu juga memiliki perasaan. Budak-budak oge sok merasa ini kalau kita marahi atau apa, memang mereka juga punya perasaan. Artinya kita melakukan tindakan atau menghukum anak itu kedah leres naon kesalahan anak itu. Jadi supaya anak paham, hari ibu naon tuh buku kok abi baca walanya bisa. Karena kamu ini. Jadi menghukum satu tidak verbal, tidak secara fisik, dan menerangkan apa kesalahan anak itu. Kemudian yang kedua juga memberikan dukungan pada anak yang tadi berkebutuhan khusus, tanda kutip. Bukan artinya anak berkebutuhan khusus itu tidak mampu dalam semuanya, tetapi ketika dia misalnya macana lami, wayahna ku ibu guru teh kudu dibimbing macana, terus disimpan, difoto, divideokeun. Tadi kelas 5 kada ceritana anu perlu dukungan teh si A, B, C. Alasannya kenapa? Nomor, nama, dukungan yang harus dilakukan kita apa, atau kekurangannya apa? Menulisnya lama, membaca belum bisa. Gara-gara catatan guru PAIT. Berarti kita melakukan dukungan yang kita lakukan apa? Menunggu beliau menulisnya sampai selesai, menambah waktu menulisnya. Berarti kita berikan dukungan pada anak-anak, ya. Jadi sosial, emosional, psikologi itu pada anak itu banyak sekali tugas guru ini. Jadi asal seger-seger ya tugas guru teh hiji ulah galak, kadua kudu mintarkeun, ya. Katilu kudu ngajadikeun budak soleh. Asa seger tugas kita. Sementara orang tua ngare-ngare, urang kudu asa sibuk riweuh gitu di kelas gitu nya. Nah, memang tugas kita. Karena kita sudah terjun pada dunia pendidikan ini, inilah tugas kita begitunya, seperti itu. Minimal kita tidak melakukan kesalahan. Walaupun kita tidak melakukan hal yang banyak, tetapi minimal kita tidak melakukan kesalahan. Jadi kita ikhlas, kita ridho, inilah jalan hidup kita, ya. Nah, kita bicara gitu, oke, Abi, itu proses gitu. Jangan melihat ulah betulkan omongan batu rezeki. Cek si anu kieu, cek si anu udah biar aja. Yang penting kita kerja. Namun ulah betulkan batu, kehoyong batur, capek kita melayani orang terus. Jadi paling penting adalah ngajar, supi ka sakola. Daripada teu ngajar, supi ka sakola, ajar barudak dengan sebaik-baiknya, semampunya tadi. Semampu Bapak Ibu. Urang sasarangan bade ka Bandung, aya nu naik mobil, aya nu naik beca, aya nu papan, aya nu kereta, aya nu mangga bade naik naon. Nu penting dugi ka ditu sasarangan. Daripada terangkat siga ka di teu rapat teu naon teu ngiringan dua ka mana. Jadi artinya kita ini harus satu tujuan. Bapak Ibu, alhamdulillah acara demi acara telah selesai. Semoga semua ilmu yang telah disampaikan tadi dapat kita serap dan kita amalkan. Terima kasih kepada semua pihak yang telah berpartisipasi dalam acara kegiatan ini. Bapak Ibu,
sampailah kita pada acara yang terakhir, yaitu penutup. Marilah kita tutup acara kegiatan hari ini dengan membaca basmalah hamdalah bersama-sama. Alhamdulillah. Alhamdulillah.